Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai model penelitian tasawuf filsafat dengan anggota Ananda Wulandari, Agi Sahidna Zahira, Rizky Wahyuni Tias, dan Husnia Mubarakah. Filsafat dari segi bahasa, yakni bahasa Yunani, memiliki arti philo yang berarti cinta dan sophos yang berarti ilmu atau hikmah, sehingga filsafat memiliki arti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Sedangkan ada yang memaknai bahwasanya filsafat berasal dari bahasa philo yakni cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan, sehingga filsafat dimaknai dengan cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, filsafat adalah medan pemikiran yang terus berkembang dan berubah. Model-model penelitian filsafat ada 3. Yang pertama yakni model Muhammad Amin Abdullah. Pada model ini menggunakan metode kepustakaan bercorak deskriptif, yakni sumber dari tokoh yang meneliti atau yang disebut dengan sumber primer, dan sumber yang ditulis orang lain mengetahui tokoh yang diteliti atau yang disebut dengan sumber sekunder. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan pada kajian ini yakni diteliti keorisinilannya secara seksama, lalu diklasifikasikan menurut variabel yang ingin diteliti. Selanjutnya, hal yang dilakukan yakni membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya, lalu diuraikan menurut berpikir logika tertentu, lalu disimpulkan. Model penelitian filsafat yang kedua yakni model Otto Horasovic, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Yang pertama yakni menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya bersumber pada kajian pustaka. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis. Lalu pendekatannya menggunakan pendekatan historis dan tokoh. Selanjutnya, untuk model penelitian filsafat yang ketiga, yakni model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Pada model ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Untuk sifat dan coraknya adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatannya bersifat campuran, yaitu pendekatan historis, pendekatan kawasan, dan tokoh. Melalui pendekatan historis, ia mencoba menjelaskan latar belakang timbulnya pemikiran filsafat dalam Islam. Dengan pendekatan tokoh, ia mencoba mengemukakan berbagai pemikiran filsafat sesuai dengan tokoh yang mengemukakan. Selanjutnya yaitu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf dari segi kebahasaan terdapat sejumlah istilah yang dihubungkan orang dengan tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan 5 istilah yang berhubungan dengan tasawuf, yaitu al-sufah, yaitu orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Shaf, yaitu barisan yang dijumpai dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sufi, yaitu bersih dan suci. Sophos, bahasa Yunani yaitu hikmah. Dan suf, yaitu kain wol kasar. Jadi, tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek rohani manusia, yang selanjutnya dapat menimbulkan akhlak mulia yang mencakup berbagai jawaban atas berbagai kebutuhan manusia yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Selanjutnya yaitu model penelitian tasawuf. Yang pertama yaitu model Sayyid Husain Nasr. Hasil penelitian yang ditulis di buku Tasawuf Dulu dan Sekarang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan tematik, yaitu pendekatan yang mencoba menyajikan ajaran tasawuf sesuai dengan tema-tema tertentu. Dengan penelitian kualitatif mendasarinya pada studi kritis terhadap ajaran tasawuf yang pernah berkembang dalam sejarah. Ia menambahkan bahwa tasawuf merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang intens dengan Tuhan dalam upaya untuk mencapai keutuhan manusia. Yang kedua yaitu model Mustafa Zahri. Penelitiannya bersifat eksploratif,
yakni menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Ia menekankan ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama dan mencari sandaran pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu model Kautsar Az-Zahri Nur, menerbitkan buku yang berjudul Wahdat Al-Wujud yang mengangkat paham dari Ibn Arabi, yaitu Wahdat Al-Wujud. Paham ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para ulama, karena paham tersebut dinilai membawa paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yaitu Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya. Yang keempat yaitu model Harun Nasution. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, ia menggunakan metode tematik, yakni penyajian-penyajian ajaran tasawuf dalam tema jalan untuk dekat dengan Tuhan. Pendekatan tematik dinilai lebih menarik karena dinilai langsung menuju persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Penelitian bersifat deskriptif eksploratif. Yang terakhir yaitu model A.J. Arbery. Dalam bukunya Pasang Surut Aliran Tasawuf, Arbery menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu antara pendekatan tematik dan pendekatan tokoh. Dengan pendekatan tersebut, ia coba kemukakan tentang firman Allah, kehidupan para nabi, para syahid, para sufi, para ahli teori tasawuf, struktur teori dan amalan tasawuf, tarekat sufi, teosofi dalam aliran tasawuf, serta runtuhnya aliran tasawuf. Dari penelitian itu bahwa Arbery menggunakan analisis kesejahteraan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara model penelitian filsafat dan tasawuf. Persamaan model penelitian filsafat dan tasawuf. Yang pertama, pencarian kebenaran. Filsafat dan tasawuf sama-sama berfokus untuk pencarian kebenaran, namun dengan pendekatan yang berbeda. Filsafat menggunakan metode pemahaman mendalam untuk mencapai pengetahuan, sedangkan tasawuf menggunakan jalan rohani. Yang kedua yaitu penggunaan analisis kritis. Kedua disiplin ilmu ini menggunakan analisis kritis dalam menginterpretasikan sumber-sumber. Filsafat menggunakan analisis kritis untuk memahami teks-teks filosofis ataupun pengetahuan. Sedangkan tasawuf menggunakan analisis kritis untuk memahami ajaran agama. Yang ketiga yaitu penggunaan penalaran. Filsafat menggunakan penalaran akal untuk mencapai pengetahuan, sedangkan tasawuf menggunakan penalaran yang intuitif dan berbasis emosi. Yang keempat yaitu penggunaan sumber agama. Kedua disiplin ilmu ini menggunakan sumber agama yaitu Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam penelitian. Filsafat menggunakan sumber Al-Quran dan hadis untuk memahami ajaran agama. Sedangkan tasawuf menggunakan Al-Quran dan hadis untuk memahami jalan-jalan spiritual. Selanjutnya yaitu perbedaan antara model penelitian filsafat dan tasawuf. Yang pertama yaitu pendekatan. Penelitian tasawuf umumnya menggunakan pendekatan tekstual dan spiritualitas. Sementara itu, penelitian filsafat lebih cenderung menggunakan pendekatan analitis dan rasional. Yang kedua yaitu metode. Penelitian tasawuf seringkali menggunakan metode kualitatif seperti studi tekstual, wawancara, dan observasi langsung menggunakan praktik-praktik spiritual. Contohnya meditasi, zikir, amalan, dan lain-lain. Di sisi lain, penelitian filsafat menggunakan metode analitis seperti analisis konsep dan argumen yang logis. Yang ketiga yaitu fokus. Penelitian tasawuf cenderung berfokus pada pengembangan spiritualitas individu. Sementara itu, penelitian filsafat lebih berfokus pada pemahaman konsep-konsep filosofis seperti keberadaan dan kebenaran. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dalam bidang tasawuf. Tujuan utama penelitian dalam bidang tasawuf adalah memahami dan mengkaji ajaran-ajaran tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini bertujuan untuk menggali dan memperdalam pemahaman tentang dimensi spiritual dalam Islam. Yang kedua adalah
menganalisis metode-metode dan praktik-praktik spiritual yang dikembangkan dalam tradisi tasawuf seperti zikir, muraqabah, khalwat, dan lain-lain. Hal ini untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya bagi pembinaan spiritual manusia. Yang ketiga adalah meneliti kontribusi pemikiran dan ajaran para sufi bagi perkembangan Islam, baik dalam bidang teologi, filsafat maupun etika. Tujuannya adalah untuk menggali khazanah intelektual dan spiritual Islam. Yang keempat adalah mengkaji relevansi dan kontribusi tasawuf bagi kehidupan modern, terutama dalam memberikan solusi bagi permasalahan spiritual dan psikologis manusia kontemporer. Selanjutnya adalah tujuan utama penelitian dalam bidang filsafat. Yang pertama adalah mencari kebenaran dan pemahaman yang mendalam tentang realitas, eksistensi, dan hakikat segala sesuatu. Filsafat berusaha memahami apa yang ada di balik fenomena yang tampak. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis berbagai permasalahan. Filsafat melatih seseorang untuk berpikir mendalam dan menyeluruh. Yang ketiga adalah mengembangkan wawasan dan perspektif yang luas dalam memahami berbagai fenomena kehidupan, baik yang bersifat individual, sosial, maupun universal. Yang keempat, memberikan landasan pemikiran yang kuat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, politik, dan bidang lainnya. Yang kelima adalah membantu manusia mencapai kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan melalui refleksi mendalam tentang nilai, makna, dan tujuan hidup. Sekian video pemaparan mengenai model tasawuf dan filsafat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.